warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Syah dari semester 4 dengan NIM 40122111117. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan tentang rezim Pulau Hukum Laut Internasional dan berikan analisis serta argumentasi yang terkait kasus Pulau 7 yang sedang bersengketa dengan Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Pulau 7 adalah sebuah pulau yang terletak di perairan Indonesia, dan kasus yang melibatkan pulau ini menarik perhatian dalam konteks hukum internasional. Oke, kita telah lebih lanjut. Batas zona maritim menurut UNCLOS 1982. 1. Perairan pedalaman. Ini mencakup perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters, sehingga tidak terdapat hak lintas damai atau innocent passage bagi kapal-kapal asing. Yang kedua, laut teritorial. Wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Di dalam laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai atau innocent passage untuk melintasi atau berlayar di atasnya. Ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam di zona ini. Laut bebas internasional atau high sea. Wilayah di luar laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Di sini hak-hak dan kewajiban berlaku untuk semua negara tanpa diskriminasi. Kemudian yang terakhir, laut bebas navigasi atau freedom of navigation. Prinsip ini memastikan bahwa kapal-kapal dari semua negara dapat berlayar secara bebas di laut bebas internasional. Analisis kasus di Pulau 7. Pulau 7 adalah bagian dari Kepulauan Riau, dan Indonesia mengklaim kedaulatan atas pulau ini berdasarkan prinsip hukum laut internasional. Sengketa antara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Pulau 7 menjadi pusat sengketa atas dua provinsi ini terkait kepemilikan dan hak pengelolaan sumber daya alam di pulau ini. Analisis dan argumentasi. Kedaulatan. Indonesia berhak mengklaim kedaulatan atas Pulau 7 berdasarkan prinsip hukum laut internasional, terutama dalam hal laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, secara geografis. Pulau 7 lebih dekat ke Kabupaten Bangka ketimbang Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Namun, statusnya masih belum jelas dan sedang disusun Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa ini. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. UNCLOS 1982 memberikan opsi penyelesaian sengketa kelautan melalui arbitrase, pengadilan internasional, atau negosiasi. Dalam kasus Pulau 7, penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan internasional dapat menjadi alternatif yang relevan. Kesimpulan, Pulau 7 menghadirkan tantangan hukum laut internasional yang kompleks, dan penyelesaiannya memerlukan analisis mendalam berdasarkan prinsip UNCLOS 1982 dan argumen yang kuat dari kedua belah pihak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Syairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 40122111021. Saya di sini akan memberikan argumentasi mengenai Pulau 7 dengan rezim dalam hukum laut internasional.
Rezim pulau dalam hukum laut internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara yang memiliki pulau-pulau di wilayah mereka. UNCLOS 1982, konvensi yang menjadi pijakan utama dalam hukum laut internasional, memberikan pedoman terkait dengan rezim pulau. Berdasarkan ketentuan UNCLOS, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan status dan hak kepemilikan pulau, termasuk Pulau 7 dalam kasus ini. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari pulau. UNCLOS memberikan definisi pulau sebagai massa daratan yang terapung secara permanen, terletak di atas permukaan laut pada saat pasang normal, dan dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi sendiri. Pulau harus dapat dipenuhi secara manusiawi atau memiliki kegiatan ekonomi yang signifikan. Zona laut teritorial. Negara yang memiliki pulau di wilayahnya memiliki hak untuk menetapkan zona laut teritorial di sekitar pulau tersebut. Zona laut teritorial adalah wilayah laut di sekitar pulau yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut, yang meliputi perairan dalam, laut lepas, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE, pulau yang memenuhi syarat sebagai pulau berhak menetapkan ZEE di sekitarnya, di mana negara memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam kasus Pulau 7 ini, meskipun secara administratif saat ini dikelola oleh Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, penting untuk mengevaluasi apakah pulau-pulau ini memenuhi definisi pulau yang diakui oleh UNCLOS 1982. Jika pulau-pulau tersebut memenuhi kriteria sebagai pulau, maka Kepulauan Riau dapat memiliki hak kedaulatan di sekitarnya, termasuk zona laut teritorial dan ZEE. Namun, jika pulau-pulau ini tidak memenuhi definisi pulau dalam UNCLOS 1982, maka status hukum dalam hak kepemilikan mereka mungkin berbeda. Misalnya, jika pulau-pulau tersebut tidak terapung pada pasang normal atau tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi sendiri, mereka mungkin dianggap sebagai karang atau formasi geologis lainnya. Oleh karena itu, untuk menentukan status kepemilikan Pulau 7 dan hak-hak yang terkait dengan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap karakteristik geografis dan ekologis pulau-pulau tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Analisis lebih lanjut terhadap status hukum Pulau 7 dapat memberikan klarifikasi yang lebih jelas terkait dengan polemik antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Sekian argumentasi menurut saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Aro Mikael dengan NIM 4012211165. Di sini saya akan menyampaikan materi dari Hukum Laut Internasional yang sebagaimana dibicarakan memberikan analisis atau argumentasi yang berhubungan dengan kasus konkret. Namun saya dapat memberikan informasi umum mengenai rezim pulau dalam Hukum Laut Internasional. Rezim pulau dalam kasus adalah konsep di hukum laut internasional yang memperbolehkan kapal yang terputus-putus di dalam 5 batas terdiri dari 3 batas utama dan 2 batas tambahan. Sebuah pulau atau area terpencil, dalam kondisi ini kapal tersebut dianggap berada di dalam berlian laut dan dihormati oleh hukum laut internasional. Rezim ini dibuat untuk memastikan keamanan dan kesehatan individu yang terlibat dalam kecelakaan laut atau situasi darurat di lautan. Apabila kapal tersebut terjebak di dalam 5 batas, negara yang memiliki kawasan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan penumpang dan membantu penyelidikan tentang kecelakaan laut tersebut. Namun, rezim pulau dalam juga memiliki batasan yang ketat. Kapal harus terputus-putus di dalam 5 batas, dan jika kapal masih dapat bergerak,
dan memiliki opsi keluar dari 5 batas, maka rezim pulau dalam tidak akan berlaku. Selain itu, rezim pulau dalam tidak akan memberikan hak kepemilikan atau hak pengelolaan terhadap area laut tersebut bagi negara yang memiliki kawasan tersebut. Hak-hak utama negara yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan lautan berlaku dan rezim pulau memiliki batasan yang ketat. Kapal harus terputus-putus di dalam 5 batas, dan jika kapal masih dapat bergerak dan memiliki opsi untuk keluar dari 5 batas, maka rezim pulau dalam tidak akan berlaku. Selain rezim pulau, di dalam juga tidak memberikan hak kepemimpinan atau hak pengelolaan terhadap area laut tersebut. Bagi negara yang memiliki kawasan tersebut, hak-hak utama negara yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan laut tetap berlaku dan rezim tersebut pengelolaannya secara merata. Sebagai tidak mana memberikan analisis atau argumentasi yang berhubungan dengan kasus konkret, namun saya dapat memberikan informasi umum mengenai rezim pulau dan hukum laut internasional. Rezim pulau atau konsep Islet of regular adalah konsep di hukum laut internasional yang memperbolehkan kapal yang terputus-putus di dalam 5 batas, terdiri dari batas utama dan 2 batas tambahan, sebuah pulau atau area terpencil. Sekian dari saya, terima kasih.